Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan berkunjungan industri dengan 11 SMK Widyatmika. Lalu sebelum itu nama saya Chelsea dari 11 DKV. Lalu mari kita ikuti saya ke industri. Yuk ikuti saya yuk nanya teman-teman. Siap nih nggak kalian untuk mengikuti kunjungan industri? Siap banget. Siap banget, nggak sabar. Sobat kreatif, Saya Chelsea. dan saya Debrina. Hari ini kami sedang ada kunjungan industri ke BDI Denpasar loh. Nah, jadi kita sekalian mau lihat workshopnya nih, workshop comic strip. Mau lihat keseruannya. Yuk ikuti kami. Di sini kita dapat insight keren banget tentang pentingnya sertifikasi kompetensi. Apalagi buat anak-anak SMK kayak kita nih. Ini jadi bekal utama untuk masuk ke dunia kerja. Tadi kita juga lihat program-program diklat mereka, mulai dari animasi, digital content, sampai kerajinan. Keren banget kan? Sesuai banget sama perkembangan industri. Nah, untuk kali ini, kita berkesempatan untuk membelajar buat komik. Saat ini, saya bersama Bapak Reza, instruktur BDI Denpasar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Jadi, saya ingin menanya, apa kompetensi paling penting yang harus dimiliki siswa SMK agar bisa bersaing di era industri, baik di Bali maupun di mancanegara? Oke. Jadi menurut saya kalau skill yang mungkin paling penting sekarang itu untuk teman-teman SMK terutama ya, itu lebih ke soft skill seperti skill berkomunikasi, skill untuk bekerja sama, terus bagaimana dia bertanya dengan atasannya seperti itu, bagaimana dia memberikan progres, dan juga skill untuk bisa menepati deadline atau untuk tepat waktu lah seperti itu. Itu lebih penting di zaman sekarang untuk teman-teman SMK seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Bapak Reza. Sama-sama. Very interesting. Thank you so much ya. Ya. Thank you. Nah, ilmunya dari BDI ini sangat powerful ya guys. Sekarang kita akan ke lokasi kedua. Yuk ikuti saya. Nah, kita sudah sampai nih di tempat lokasi yang kedua. Namanya Bali Ayu Nature. Siapa nih yang suka produk-produk spa alam ini? Ayo ikuti saya ke lokasi ini. Bali Ayu ini terkenal banget sebagai produsen produk perawatan tubuh yang berbahan dasar alami, khususnya Virgin Coconut Oil, atau juga bisa dipanggil VCO. Mereka bahkan sudah ekspor loh ke Eropa dan Amerika. Bayangin, produk lokal Bali bisa mendunia. Saat ini, saya sudah bersama Ibu Putri dari Bali Ayu Soap. Ibu, sebagai produk yang sudah ekspor, skill atau kemampuan spesifik apa yang Bali Ayu cari dari lulusan SMK, terutama di bidang produksi, quality control, dan juga pemasaran? Saat ini dari Bali Ayu, skill yang kita perlukan dari beberapa dari anak SMK yaitu dalam bagaimana skill dalam bekerja sama dengan tim, yang kemudian bagaimana cara kita membantu dalam pemasaran, yaitu skill marketing, terutama bagaimana cara marketing dengan tamu bule atau dari lokal, dan juga terutama yaitu skill dalam berbahasa luar negeri. Ada yang kita perlukan di sini skill dalam bahasa Inggris, skill dalam bahasa Prancis, dan juga
ada yang terakhir yaitu skill dalam bahasa Polandia yang saat ini merupakan customer kita tetap yang ada di Bali Ayu. Gitu. Lalu, apa tips utama dari Bali Ayu untuk siswa SMK Widyatmika yang bermimpi membangun bisnis produk lokal dari mereka sendiri hingga go international? Ya, beberapa tips yang kita lakukan di Bali Ayu saat ini karena dari awal kita merintis menjual produk lokal menjadi ekspor hanya dengan menjual dengan penitipan di beberapa tempat oleh-oleh. Jadi untuk anak SMA yang baru mulai mencoba itu jangan takut untuk mencoba. Kalian bisa melakukan cara dengan mudahnya. Untuk saat ini seperti sudah ada berbagai sosial media, ada beberapa marketplace yang sudah menyediakan ekspor. Kalian bisa mencoba terlebih dahulu. Jadi tanpa modal kalian bisa mencoba menjual produk itu lewat sosial media seperti ada Instagram, Facebook, itu bisa naruh linknya di sana, nanti bisa akan dikontak sama customer luar negeri, yaitu dengan cara bisa mulai dengan ads dan lainnya. Kalau kita dari Bali Ayu di sini kita sudah mulai ekspor yang awalnya dengan berkolaborasi dengan beberapa guide tour yang ada di sini sehingga bisa bawa tamunya ke sini dan juga kita melakukan marketingnya di beberapa sosial media, juga ada marketplace. Saat ini kalau di marketplace kita sudah ekspor melalui Shopee dan juga ada melalui Tokopedia seperti itu. Oh, luar biasa banget ya, inspiratif banget. Makasih ya Ibu udah mau sharing. Ya, terima kasih. Iya. Saya mau rekomendasi ini aroma yang paling suka bagi saya ya. Namanya aroma sisih. Harus dicoba ya guys. Nah, selanjutnya kita akan ke lokasi ketiga. Stay tune. Nah, ini dia lokasi terakhir yang paling ditunggu-tunggu nih. R&B Classic Foods. Setelah kenyang ilmu dari 2 tempat sebelumnya, sekarang kita move on ke dunia F&B. Ini saya bersama dengan Cok Bagus di sini. Demo lawar nyawanya tadi sangat menarik ya. Jadi saya ingin bertanya tentang aspek keterampilan kuliner apa yang harus dikuasai siswa SMK sebelum mereka magang atau bekerja. Oke, banyak aspek yang perlu diketahui ya untuk sebelum masuk training ya. Saya juga sebelumnya di pariwisata, maksudnya itu saya bekerja di hotel, ya, sempat di kapal pesiar, di hotel, di restoran, ya. Itu teknik dasar yang harus dikuasai itu ada yang disebut dengan knowledge, ya. Knowledge dari misalnya jurusan di kitchen harus tahu bagaimana teknik memasak, ya. Ada disebut dengan resipi di sana, ya. Itu teknik dasar itu harus dikuasai dulu, ya. Habis itu ada resipi. Resipi pun itu harus dikuasai dan diimplementasikan, ya. Itu bekerja berdasarkan resipi dan ada SOP, ya. Dari resipi itu ada juga teknik-teknik nanti bagaimana cara memasak yang benar, apa yang dimasak duluan, habis itu bagaimana proses berikutnya, ya. Itu diperdalam dulu, ya, sebelum masuk atau magang ke hotel, karena itu pendidikan tingkat dasar itu sangat dipentingkan, ya, harus dikuasai dulu untuk membuat percaya diri, ya, sehingga nanti pada waktu magang di hotel itu sudah mempunyai basic, ya, sudah tentu di SMK ini sudah dikasih teori, ya. Nah, teori itu sudah tentu berhubungan dengan praktek, ya. Nanti apa yang ada di teori, ya, itu bisa dipraktekkan dan disempurnakan di lapangan, ya. Menarik sekali ya jawabannya. Jadi terakhir, saya ada pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih ya. Tips pamungkas apa yang bisa diberikan untuk siswa SMK kuliner yang ingin sukses membangun bisnis kuliner dari nol? Bagi ini pertanyaannya cukup challenging, ya. Apalagi ini membuat usaha, ya. Ya, kita membuat dari konsep dasar membuat lawar nyawan atau lawar lebah ini, ya, kita berdasarkan sesuatu yang unik, ya.
dan itu memang klasik dan klasik dan unik yang bisa kita represent ya sebagai identity dari resto kita ya, sebagai ikon bahwa kita punya lawar lebah yang tidak lumrah dijual di pasaran ya. Bagaimana kita membuat sesuatu itu menjadi autentik dan kita menjadi punya ikon di usaha kita itu sendiri ya. Itu terbukti beberapa bulan kita buka, baru 2 minggu kita buka itu sudah TV datang ke kita ya. Itu TV Kompas ya. Kompas TV datang baru 2 minggu kita buka, habis itu 1 bulan kita buka sudah gini datang Detik, dan 6 minggu kita buka TPRI datang ya. Dalam jangka waktu 3 minggu 2 bulan ya, itu kita sudah bisa TV itu tertarik untuk liput atau review kita ya. Nah itu ada kata sukses di mana kita bisa membuat sesuatu yang unik menjadi ikon dari resto kita itu sendiri. Ya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih udah ada waktu untuk bersama kita ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Well guys, itu dia keseruan kunjungan industri untuk hari ini dari SMK 11 Widyatmika. Jadi, tadi kita ke Balai Diklat Industri dan Pasar. Kita belajar tentang kompetensi, lalu dari Bali Ayusop, kita belajar tentang natural product dan ekspor. Dan dari R&B Classic Food, kita belajar tentang bisnis kuliner dan inovasi. Intinya, kunjungan industri ini nggak cuma jalan-jalan aja, tetapi membuka mata kita lebar-lebar tentang realita di dunia kerja. Semua ilmu dari sekolah itu beneran dipakai loh. Terima kasih buat BDI Denpasar, Bali Ayusop, dan R&B Classic Food yang sudah menerima kami dengan sangat baik. Oke guys, sampai di sini dulu vlog kunjungan industri kali ini. Jangan lupa like, comment, and share pendapat kalian tentang video ini, dan paling penting subscribe ya, biar nggak ketinggalan vlog kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!